Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran, bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz, enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Azmi Rozali. Tadi pagi hadir, subuh kemarin hadir di Masjid Al-Mansa. Saya di khutbah tadi menangkap Ustadz memberi stigma tertentu negatif kepada para pesantren hafiz, adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran saat ini, Ustadz. Oke. Dan itu hampir jatuh air mata saya mendengar hal itu disampaikan di khutbah. Pertanyaan saya adalah, yang saya tangkap itu Ustadz memberi stigma negatif kepada para kelompok hafiz Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kira saya bukan orang rumah tahfiz? Saya orang rumah tahfiz juga Pak. Bapak kira saya bukan penghafal Quran? Saya penghafal Quran juga. Saya punya sanad Quran juga. Tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul khawarij yatluna ayatillah rotba. Mereka kalau baca ayat itu rapi. Kita nggak paham maksudnya apa. Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tahfiz. Disitulah masuk khawarij. Saya nggak menyalahkan rumah tahfiz, tapi saya menyalahkan kalau rumah tahfiznya kemasukan. Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah tahfiz di Pamulang, di Ciputat, di sono. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah, ya. Masih. Nggak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, dan itu kejadian Pak. Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak sahabat gitu. Ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan enggak? Kemasukan Pak, itu di sana di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanad dalam Al-Quran, bukan hanya sanad bacaan, tapi juga sanad pemahaman. Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz, bukan rumah tahfiznya. Saya mau tanya Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja Pak, hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kita ini giliran politik, Ustadz gak boleh ngomong politik. Giliran kimia, kedokteran, Ustadz gak boleh ngomong. Giliran antum gak ahli Quran, punya rumah, pengen beramal, gak percaya sama Ustadz, udah buat aja rumah tahfiz, gaji aja Ustadz. Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya, antum percaya deh sama Ustadz, percaya sama ulama yang bersanad.
Ini ngeliat ustadz udah curiga dulu ya. Akhirnya rumah tahfiz nggak dilepas-lepas. Buat pesantren bangunannya doang. Banyak Pak, saya udah jalan. Orang kaya bingung mau beramal, dia buatlah pesantren, judulnya tapi gurunya nggak ada. Dimintalah seorang ustadz ngajar 3 bulan kabur. Ganti lagi ustadz setahun bubar semua. Dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah, terus ada kaligrafi. Dia mengira pesantren itu begitu. Pesantren bukan itu Pak. Pesantren itu guru, murid, kiai, santri. Ngaji baru ada bangunan. Kalau orang sok beragama, dia buat bangunan dulu, dia kira bisa bikin pesantren. Paham? Yang ngerti pesantren siapa? Ulama. Yang ngerti buat jalan, buat bangunan siapa? Insinyur. Maka kami nggak urus Pak itu. Kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia. Ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan sekali. Dan Bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia. Saya nggak usah sebut. Dan mereka mengatakan apa? Disampaikan ke kita waktu itu. Ini Bapak percaya atau tidak, ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tahfiz, mahat-mahat tahfiz yang tidak jelas sanadnya itu proyeknya kami. Itu mereka yang ngomong tahun lalu. Untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah, ngafal Quran, tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran. Dia cuma ngapal. Ini mohon maaf Pak. Kita ini kan termakan. Kalau makof itu ke ahli Quran. Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran. Bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz, enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu akidah? Kan enggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya. Saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok Khawarij. Itu aja Pak.